Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Luar biasa. Slide pertama siap kuliah. Ya. Bagaimana dengan slide 2? Oh, slide 2 ada 2 yang tidak siap ya. Dan belum menulis di chat. Ada Mbak Mutiara dan Mbak Ainil. Ini belum siap kuliah dan belum menuliskan informasinya di chat ya. Sama Mbak Mutiara. Ya. Baik, teman-teman. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini kita ketemu lagi. 3 kali meeting lagi, kalian sudah selesai proses pembelajaran agama Islam 1 ya. Berarti ini bab kodok dan kodar, sesudah itu akhlak. Nah, karena masih ada 1, nanti kita bisa bahas tentang tambahan, yaitu bisa saya kasih kuis. Kita tetap masuk, bisa Zoom, bisa langsung, bisa Zoom atau media lain, saya kasih kuis. Atau bisa juga dengan tentang ilmu. Wah, itu penting tapi tidak ada bahasannya ya tentang ilmu. Gitu ya. Atau bisa juga intinya 1 kali meeting, masih sisa 1 kali meeting. Materinya udah habis. Bisa juga nanti saya suruh sholawat direkam satu-satu, dikumpulin di grup juga bisa. Siap-siap aja dari sekarang latihan ya. Kenapa? Karena saya ingin kalian itu senang dengan sholawat. Nggak usah mikir suara enak, nggak enak. Tapi senang dengan sholawat. Innallaha wa malaikatahu shollu 'alan nabi wa sallimu taslima. Lawang Allah sama malaikat saja bersolawat ya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Belum saya tentukan. Intinya untuk sampai 14 kali meeting kan minimal 14 meeting. Materi kita habis ya, materi kita habis. Atau bisa juga dulu kan kita niatnya mau menggali tentang kecerdasan Rasulullah ya. Dulu nggak kelakon karena saya mikirnya saya udah menonton movie-nya. Itu juga bisa kita gali ya tentang Nabi Muhammad sebagai untuk memenuhi 14 kali meeting tadi. Ya, nanti informasinya ya yang jelas minggu depan itu kan soalnya libur ya. Maksudnya bukan libur ya, maksudnya sudah masa-masa Desember akhir ya. Nah, nantilah saya belum memutuskan yang mana. Yang jelas memang kuliah itu minimal 14 kali meeting. Begitu ya, teman-teman. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kodok dan kodar. Sengaja tidak saya tertuliskan post-testnya lisan, ya. Nah, pretestnya lisan, post-testnya juga lisan. Ingin tahu teman-teman pemahamannya tentang takdir seperti apa. Yang jelas capaian tujuannya kalian bisa memahami tentang takdir, gitu ya. Takdir itu seperti apa itu? Secara bahasa takdir itu apa ya? Ya, secara istilah itu apa? Kodok dan kodar itu. Kemudian karena sudah sering dengar kan? Nah, kemudian terus teman-teman ya bisa kasih contoh-contoh. Mana yang termasuk kodar, mana yang termasuk takdir. Maksud saya mana yang kodok, mana yang kodar atau takdir. Kalau sudah paham pengertiannya kan sudah bisa tuh ngasih contoh-contohnya. Terus di akhir tujuannya teman-teman bisa menjelaskan apa sih hikmah di balik adanya kodok dan kodar atau takdir itu apa ya hikmahnya. Gitu ya.
Nah, sekarang Ibu sekedar pengen tahu dulu nih, biar kalian bisa mengukur. Oh, tadi saya belum paham tuh tentang pengertian takdir menurut Quran, misal. Pas di post tes nanti, sekarang saya paham. Jadi tahu kalian ada peningkatan pemahaman. Nah, sekarang saya ingin tahu ya, apa yang kalian sudah pahami tentang kodok dan kodar? Coba ada yang mau menyampaikannya? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa itu? Alifah. Oke. Nah, Silakan. kalau Lagi. kodok, Ya udah Alifah. jadi kalau kodok itu tidak dapat dirubah. Nah, kalau kodar itu masih bisa dirubah, Bu, takdirnya. Nah, nanti ya kamu akan tahu jawaban Alifah itu salah atau benar. Nanti kalau sudah ikut kuliah Ibu ya, kelihatannya kok belum benar. Ya, belum benarnya di mana, Bu? Ya nanti dengarkan penjelasan Ibu. Berarti ada enggak yang punya pendapat lainnya? Tadi kalau menurut Alifah itu kodok itu enggak bisa dirubah. Kodar bisa dirubah. Nah, kira-kira kebalik atau enggak, atau benar atau enggak. Ada lagi, siapa yang tak Saya, kodok? Bu. Ya. Saya, Bu. Tasya. Tania. Silahkan Tania. Jadi perbedaannya antara kodok dan kodar, kodok adalah kehendak Allah yang bersifat azali. Azali itu atau sesuatu yang tidak ada mulanya, seperti sifat-sifatnya Allah itu tidak ada mulanya, keputusan dan keinginan Allah. Kemudian kodar adalah proses Allah dalam mewujudkannya, suatu yang dikehendakinya atau keputusan atau kejadian dari kodok tersebut. Kodok berhubungan dengan sifat Allah karena kehendak Allah. Kemudian kodar berhubungan dengan sifat kudrah Allah. Allah berkehendak dan melaksanakan apa yang dikehendaki. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Lumayan bagus. Coba ada nggak yang bisa berarti dari penjelasan yang kedua tadi? Kira-kira yang bisa dirubah yang mana? Dan kenapa? Apa yang sudah kalian pahami? Kalau belum paham ya enggak apa-apa, nggak usah maksakan. Tapi siapa tahu kalian sudah paham sebelum kuliah. Apa benar kalau kok tadi kan intinya berarti apa kodok itu? Kodok itu berarti intinya apa? Dari penjelasan teman kalian yang Tania, berarti intinya apa kodok? Berarti itu tadi kan Tania baca ya. Yang kalian pahami apa? Atau Tania yang kamu pahami apa Tania? Itu kan kamu baca Tania, tapi paham atau enggak kan juga tahu. Berarti bedanya kodok sama kodar apa? Kalau kodok itu, Bu, kehendak Allah. Apabila kodar itu seperti perwujudannya, Bu. Berarti perwujudan dari kehendak Allah. Kalau sudah perwujudan itu berarti bisa dirubah enggak? Kalau perwujudan. Kalian padahal sudah sangat, enggak apa-apa ini Tania karena belum diajari kan, enggak apa-apa. Kamu sudah bagus sekali ya, menjelaskannya bagus, tapi belum sangat paham ya. Sudah ngerti itu udah bagus, ketimbang yang lain enggak ngerti, enggak punya bukunya ya. Nah, ternyata teman-teman sesuatu yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari aja kita enggak terlalu paham. Dan kita enggak mencari tahu dan ya ini kalau nggak diwajibkan kuliah agama Islam, apa kalian berusaha cari tahu? Mungkin juga tidak. Itulah kita ya. Betapa agama kita itu masih sangat dangkal, tapi kita nggak mau untuk berusaha memahami agama kita dengan baik. Itu permasalahannya teman-teman. Lah wong masalah kodok kodar itu sudah sehari-hari di telinga kita sudah sangat familiar. Sudah sangat sudah nggak asing. Itu aja kita bingung sebagai umat Islam, intelektual, Muslim.
Karena nggak banyak loh yang jadi mahasiswa itu, muslim, mahasiswa, nggak banyak toh. Itu aja disuruh menjelaskan apa toh kodok dan kodar, bingung. Padahal itu sudah kehidupan sehari-hari, benar nggak? Ya, kehidupan sehari-hari. Nah, disuruh menjelaskan masih bingung, begitu ya. Nah, ini pentingnya kita belajar bersama hari ini. Apa ya sebenarnya kodok? Apa ya sebenarnya kodar? Loh, apakah dua-duanya bisa diubah? Atau hanya salah satu, atau kalau kodok atau hanya kodar yang bisa dirubah? Atau dua-duanya itu bisa dirubah? Nah, begitu ya. Nah, ini menarik sekali membahas kodok dan kodar ini. Nah, selanjutnya, apakah kalian tahu? Itu tadi kan pengertiannya ya. Nah, apakah kalian tahu ya, hikmah dari kodok dan kodar? Sudah ada yang tahu? Apa ya hikmahnya kalau kita itu beriman pada kodok dan kodar atau pada takdir? Ada enggak yang sudah tahu, yang pengen, yang di kepalanya sudah ada pemahaman? Ada apa belum? Hikmahnya apa kira-kira? Hikmahnya apa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Mbak Dewi. Hikmahnya itu, menurut saya hikmahnya itu agar manusia, umat Islam itu dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah dan lebih taat beribadah. Nah, bagus, boleh. Kok bisa dengan percaya pada takdir menjadikan kita lebih beriman pada Allah? Kok bisa? Karena qada dan qadar itu adalah rukun iman yang ke-6, Bu. Betul, pinter. Bisa dibantu yang lain ya. Kalau Mbak Dewi mungkin menjawab seperti itu, mungkin ada tambahan juga boleh ya, yang lain ya. Kata Mbak Dewi itu meningkatkan iman. Kok bisa dengan percaya? Ya, karena itu masuk dalam rukun iman. Iya, masuk dalam rukun iman. Kasih contoh maksud Ibu. Kok bisa dengan percaya pada takdir, imannya bisa naik? Nah, contohnya apa? Contohnya, misalnya takdir apa, terus bisa meningkatkan iman. Ya, nggak harus Mbak Dewi ya. Terima kasih Mbak Dewi sudah menjawab. Mungkin bisa ditambahkan yang lain. Tadi kan Mbak Dewi menjelaskan begitu, teman-teman. Hikmah dari percaya pada takdir itu iman kita meningkat. Itu katanya toh. Nah, iman kita meningkat. Nah, lah kok bisa iman kita meningkat dengan percaya kepada takdir? Ini Mbak Novi Francisca, tidak ada penjelasan di chat. Mbak Novi? Oh, belum di-admit. Oke. Dia baru masuk ternyata. Ya sudah. Tak remove. Ya. Kok bisa ya? Misal apa itu? Percaya pada takdir apa? Baik. Ya, nggak apa-apa. Yuk kita kuliah hari ini ya. Itu tadi sekedar menggali apakah teman-teman sudah sangat paham dengan takdir apa belum ya. Ternyata belum. Baik, berarti sekarang perhatikan dengan baik. Ibu akan share screen yang membahas tentang takdir, begitu ya. Ini laptop Ibu ini agak sedikit bermasalah, tapi semoga baik-baik saja ya. Siapa ini? Oke, apa itu takdir, teman-teman? Harus paham dulu ya tentang konsep kodok dan kodar, begitu ya. Sebelum kita ke pengertian kodok dan kodar, ini saya akan memberikan penghantar dulu. Penghantarnya adalah, jadi ada dua aliran yang sangat ekstrim dalam memahami kodok dan kodar. Aliran yang sangat ekstrim ya, memahami kodok dan kodar. Ini alirannya ekstrim. Kenapa dibilang ekstrim? Karena terlalu
terlalu bertolak belakang. Apa itu? Ada orang yang meyakini bahwa semua hal yang terjadi ini itu merupakan takdir. Kita sebagai manusia tidak punya kuasa sekecil apapun untuk merubahnya. Bahkan daun yang kering yang jatuh itu pun ya semuanya atas kehendak Allah, itu betul. Tapi semua hal yang terjadi pada kita ya itu karena takdir. Jadi ikhtiar kita itu enggak ada gunanya. Itu adalah aliran Jabariyah. Ya, ada banyak orang yang meyakini bahwa takdir itu seperti itu. Wah, sapi meneh sudah kehendak Allah, nggak bisa dirubah, gitu ya. Ya, semua yang terjadi ini diyakini sebagai takdir Allah. Ini alirannya yang namanya Jabariyah. Ini sebagai penghantar saja ya, sebelum masuk ke pengertian. Berarti semua yang terjadi pada kita, kita bodoh juga karena takdir. Kita miskin, yo karena takdir. Mau berusaha seperti apapun, mau belajar seperti apapun, kalau menurut orang yang yakin, orang yang ada dalam aliran Jabariyah ini, itu adalah apa? Kita nggak ada kuasa sama sekali. Loh, kok bisa? Iya, karena dia meyakininya seperti itu. Tidak sedikit orang yang meyakini itu. Sehingga tentu hidupnya sangat terbelakang ya, karena ya sudah nggak ikhtiar kok, pasrah ya, pasrah apa-apa pasrah ya, miskin kaya kan sudah kehendak Allah. Ngapain bekerja keras, ngapain berusaha keras, ngapain belajar keras. Tapi ada ya Bu orang meyakini, ada, makanya namanya ada aliran yang namanya aliran apa tadi? Aliran apa tadi yang sudah Ibu sebutkan? Jabariyah. Jabariyah. Ekstrim. Ya, ini alirannya sangat ekstrim sekali. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah aliran Qadariyah. Ya. Ini ekstrim yang kedua. Ya. Ini ekstrim yang kedua. Kalau menurut aliran Qadariyah ini, teman-teman, orang yang mengikuti aliran ini itu percaya yang namanya ya di dunia ini nggak ada yang namanya takdir Allah. Semua terjadi karena diri manusia sendiri. Ya, kalau begitu ya yang penting manusia itu ya menentukan nasibnya sendiri. Nggak ada itu takdir-takdir. Mau kaya ya berarti usaha kaya. Nggak ada itu ketentuan dari Allah. Pokoknya free will. Bebas berkehendak. Ya, kalau menurut aliran ini. Ya, ini adalah aliran Qadariyah. Jadi bebas dalam berkehendak. Oh, oke. Nah, begitu ya. Dia berpatokan ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika dia tidak mengubah nasibnya sendiri, gitu. Ya. Ya, ini ada yang betul-betul ekstrim karena ekstrim ya, artinya semua hal ditakdirkan oleh Allah. Ada juga yang ekstrim bahwa semua hal enggak ada itu apa namanya ketentuan dari Allah, enggak ada itu. Ya, yang benar semua atas usaha kita sendiri. Nah, kalau kita berarti tidak tepat mengikuti dua-duanya ini ya. Kita harusnya adalah ada yang memang itu bisa kita rubah ya. Kita harus berusaha merubahnya. Ada yang tidak bisa kita rubah, berarti ya kita tawakal kepada Allah. Bukan semuanya nggak bisa dirubah atau semuanya bisa dirubah, tentu bukan gitu ya. Kita nggak usah ikut yang Jabariyah, juga yang nggak usah ikut yang Qadariyah, tapi kita ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Atau kita ikut ulama-ulama yang tidak terlalu ekstrim kiri
tidak terlalu ekstrim ke kanan, begitu. Yang tengah-tengah. Baik, selanjutnya itu tadi adalah penghantar. Oh, ternyata di luar sana itu ada orang yang punya keyakinan begitu ya, menghadapi takdir ya. Semua usaha saya, nggak ada campur tangan Allah. Oh, itu qadariyah ya. Ada yang berkeyakinan semuanya udah ditakdirkan Allah. Oh, berarti Jabariyah ya. Semua harus ditakdirkan Allah. Oke, tentu kalau kita tidak boleh seperti itu ya. Makanya kita harus punya pemahaman yang benar. Baik, sekarang selanjutnya adalah ini memang agak hang kalau di screen, kalau screenshotnya langsung dibesarkan. Nah, sesudah itu teman-teman, ya, kita masuk ya secara etimologis ya. Ini secara etimologisnya apa ini? Oh, kok masih ke sini? Yap. Apa toh secara etimologis ya dalam Quran pengertian dari kodok itu apa? Di situ dijelaskan yang pertama dalam Al-Quran yang namanya kodok itu dimaknai perintah. Sebagaimana Quran surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya. Jadi ya Allah memerintahkan ya alla ta'budu illa iyyah. Jangan menyembah kecuali pada Allah, kepadanya ya. Terus yang kedua, kodok secara etimologi di dalam Quran surat Al-Isra ayat 4 itu artinya menetapkan. Sebagaimana ayat ini. Ini makna kodok. Kodoina. Wa kodoina ila bani Israila fil kitab. Ya, di sini dimaknai kodok itu dimaknai menetapkan. Ya. Dan kami telah menetapkan kepada Bani Israel ya kitabnya. Nah, ini adalah arti dari kodok di dalam Al-Qur'an. Apalagi Bu, mana kodok? Nah, ini dia. Ini yang paling relevan. Makna kodok itu menghendaki. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan jika Allah itu menghendaki sesuatu, ya, maka tinggal memerintahkan, tinggal mengatakan ya, kun fayakun. Jadilah, maka jadi. Nah, ini ya, jadi artinya kodok itu menghendaki. Ini yang paling relevan ya dengan bahasan kita, kodok dan kodar. Dan dalam Al-Quran juga yang terakhir, makna kodok itu ada yang diartikan maknanya adalah menjadikan. Wa qadahunna sab'a samawatin fi yaumaini. Nah, ini artinya menjadikan di dalam ayat ini. Baik, ya ini yang paling relevan itu adalah menghendaki. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan jika Allah sudah menghendaki sesuatu, kun fayakun, jadilah maka jadi. Begitu ya. Nah, itu adalah tentang qada. Ya. Jadi sebenarnya di dalam Al-Qur'an itu secara etimologi atau bahasa itu ada makna qada tadi ya, ada 4 tadi ya. Ada yang bermakna perintah, ya. Ada yang bermakna menghendaki, begitu ya. Sekarang bagaimana ya dengan pengertian dari qadar? Pengertian dari qadar gimana, Bu? Qadar, ini dia qadar. Ya, qadar. Qadar ya, kalau secara bahasa artinya ukuran. Wa kulla syai'in 'indahu ya bimiqdar. Hal ini berkaitan dengan hukum alam
seperti apa air yang dipanaskan maka akan menguap, begitu ya. Jadi kalau qadar itu maknanya kalau secara etimologis, secara bahasa, akar katanya yaitu qadar itu artinya ukuran. Jadi kalau qada itu kehendak, qadar itu ukurannya, begitu ya. Biar lebih jelas lagi, berarti qadar itu kalau ukuran berarti terkait sama apa? Sunnatullah. Terkait sama sunnatullah. Maksudnya seperti apa, Bu, maksudnya? Maksudnya seperti ini. Qadar itu berkaitan dengan hukum sebab akibat, dengan sunnatullah. Oh, kalau air dipanaskan, itu pasti akan mendidih. Begitu kan? Ya, enggak? Begitu ya? Ya. Kalau kita buang sampah sembarangan, lama-lama menumpuk-numpuk, bisa menyebabkan banjir. Nah, terkait dengan sebab akibat. Karena Allah sudah mengatur alam semesta ini. Ketika kita merusak aturannya, maka apa yang terjadi, teman-teman? Ya, takdir Allah berkata begitu. Ya, karena harusnya berjalan sesuai sunatullahnya. Begitu. Ya. Besi kalau dipanaskan akan meleleh. Nah, itu adalah sunatullah. Sudah terjadi sunatullah seperti itu. Kita kalau nggak dikasih makan berhari-hari bisa meninggal, nggak makan, nggak minum. Itu adalah sunatullah. Ya, itu berarti qadar, ukuran. Ada ukurannya. Jadi qada itu kehendak Allah. Itu berarti Allah menghendaki A. Ya, kemudian qadar itu implementasi dari kehendak Allah itu ada ukurannya disesuaikan dengan sebab akibat. Ya, biar lebih jelas lagi pengertian selanjutnya ya. Nanti lebih jelas lagi saya kasih contoh-contoh lagi, lebih jelas lagi. Jangan sampai nggak paham ya. Baik, ini agak hang kalau saya maksimiskan itu biasanya agak hang. Sekarang secara terminologi teman-teman, dan saya kasih contohnya biar kalian itu lebih paham ya. Nah, secara etimologi qadar itu maknanya apa? Qadar itu perwujudan dari ketentuan Allah sejak zaman azali. Atau dapat diartikan sebagai peraturan Allah yang menjadi dasar alam di mana ada sebab akibat. Gitu ya. Itu adalah qadar. Qadar Allah, ada sebab akibatnya. Itu adalah perwujudan dari ketentuan Allah. Allah menghendaki alam semesta ini ya kayak aturan tata surya misalnya. Ini semua sudah dikehendaki oleh Allah. Hukum gravitasi, semua yang dari atas pasti jatuh. Itu semua sudah dikehendaki oleh Allah. Begitu ya. Nah. Oke. Aturannya yang telat resume ya. Baik, qadar merupakan ketetapan Allah yang terkait dengan ukuran. Seperti besar kecil, umur alam semesta, ya, lamanya siang dan malam. Ya. Kalau qada itu masih rancangan. Jadi qada itu ketetapan Allah yang telah ditetapkan, ya. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang sudah terjadi. Ya, bisa paham enggak? Ada yang bisa paham enggak sebelum saya jelaskan ini? Coba perhatikan. Qadar itu ukurannya ini aja yang gampang. Jadi, kalau qada itu ketetapan Allah yang telah ditetapkan. Artinya dia itu masih berupa rancangan. Ya. Nih, qada ini masih berupa rancangan qada itu ya. Nah, merupakan ini keputusan Allah begitu ya. Nah, tentang segala sesuatu. Nah, kalau qadar ini ketetapan Allah yang sudah terjadi, sudah terbukti.
Nah, begitu ya. Contoh, saya kasih contoh biar kalian lebih paham. Jadi teman-teman, kalau qada itu masih rencana Allah, masih rancangannya Allah. Misal, kan ketika kita di dalam kandungan berusia berapa? 4 bulan. Ketika kita usia 4 bulan, maka Allah sudah menentukan itu jodoh, maut, rizki kita. Itu berarti sudah dirancang sama Allah ketika kita ada di sini. Sudah dituliskan di dalam Lauhul Mahfuz. Oke. Apa tadi? Jodoh, maut, rizki. Nah, misal Mas Antoni. Oh, Mas Antoni ini di dalam qada Allah dirancang dapat wanita solihah, yang cantik, solihah, yang berkualitas ya, dari keturunan baik-baik, akhlaknya baik, gitu. Itu rancangan Allah. Itu adalah kodok dari Allah. Ditentukan tuh, bahkan sejak di dalam perut tuh, usia 4 bulan. Ya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi Mas Antoni ternyata dia misal saja. Dia males ibadah. Misal ya, naudzubillah. Kemudian dia pergaulannya dengan putri-putri dan putra-putra atau teman-teman yang sangat rusak akhlaknya. Kemudian dia terbawa misalkan dalam pergaulan yang tidak bagus. Maka yang takdirnya wanita solihah tadi bisa berubah menjadi kodoknya, perencanaan Allahnya, dia dapat yang bagus, yang solihah, bisa dirubah oleh kelakuan Mas Antoni sendiri dengan perilakunya. Akhirnya jodohnya karena pergaulannya seperti itu, maka jodohnya bisa orang yang sama, si A adalah jodohnya, tapi dengan kualitas tidak solihah lagi. Sama dengan kualitas Mas Antoni, yaitu rusak pergaulannya. Begitu. Seperti itu. Karena kelakuannya sendiri, dia berarti takdirnya, apa yang terjadi pada dirinya, itu bisa berbeda dari kodok Allah. Atau dibalik aja deh. Mas Antoni misalnya ditakdirkan dapat yang biasa saja. Biasa saja. Ternyata dia terus memperbaiki diri, memperbaiki imannya, takwanya, ilmunya, akhlaknya. Karena ikhtiarnya yang luar biasa, maka Mas Antoni berhak dan takdirnya dapat yang bagus seperti kualitas dia sekarang. Ya, masa sih kalau laki-laki soleh mau sama pezina? Naudzubillah, nggak mungkin kan? Nah, itu dia namanya takdir. Padahal di dalam perutnya ditakdirkan dengan orang biasa saja loh. Tapi karena dia berikhtiar memperbaiki diri, kualitasnya yang luar biasa, Allah menjanjikan kan wanita soleh dengan laki-laki yang solihah, laki-laki yang kualitas dengan perempuan yang berkualitas. Tapi kok ada Fir'aun kok dapatnya masih kok dapat Fir'aun, ya itu kasus ya, itu kurva di atas normal. Aturan normalnya begitu. Kalau ada yang nggak begitu, berarti Allah memiliki rencana memberikan pembelajaran bagi kita, bagi iman kita. Tapi umumnya kurva normal, sunatullahnya ya begitu. Baik ya dengan baik, buruk ya dengan buruk. Kalau ada baik dapat buruk, insya Allah nanti yang buruk dapat hidayah. Akan apa ya? Intinya atau ada hikmah di balik itu. Atau dulu ada apa ya? Kesalahan-kesalahan yang belum ditobati. Sehingga walaupun sekarang baik, dapatnya tetap jelek. Pokoknya ada rahasia. Tapi intinya seperti itu, teman-teman. Berarti rancangan atau rencana Allah, qadar tadi, misal Mbak Vina ditakdirkan sehat, ya ditakdirkan termasuk agak yang kurang kesehatannya dikodokkan, kesehatannya kurang fit karena dilihat dari keluarganya, misal tinggalnya di daerah yang banyak polusi, ini berarti
kodoknya, rancangannya, tinggalnya di daerah polusi ya, dia rancangannya ya termasuk kesehatannya terganggu. Tapi di dalam prakteknya Mbak Vina, walaupun tinggal di daerah yang berpolusi, tapi dia selalu pakai masker, olahraga yang bagus, makan yang bergizi, ikhtiar agar kesehatannya itu prima. Ya maka takdirnya Mbak Vina itu berbeda dengan kodoknya. Takdirnya dia bisa prima. Kalau sudah takdir, itu sudah susah dirubah. Karena sudah terjadi. Kayak ditakdirkan misalkan meninggal di usia muda, dan dia sudah meninggal, ya nggak bisa kita rubah kan? Itu namanya takdir. Itu namanya qadar. Tapi kalau masih kodok, nah inilah kasih sayang Allah pada kita. Kalau masih kodok, itu bisa kita rubah. Makanya kita harus selalu husnudon pada Allah bahwa Allah itu mengkodokkan yang baik-baik saja pada kita. Ya mengkodokkan kesehatan kita yang prima, yang luar biasa ya, jodoh kita yang bagus ya, meninggal kita ya di usia tua, kan kita nggak tahu kodok kita apa. Kan nggak ada yang tahu kodok itu apa. Maka disitulah hikmahnya kita terus berusaha untuk baik, mengikuti sunatullah yang ada. Karena kita nggak tahu apakah kita ditakdirkan meninggal di usia muda, apa meninggal di usia tua. Kita nggak tahu. Nah, justru karena tidak tahu itulah kita melaksanakan sunatullah. Sunatullahnya kalau badan ini rajin dibuat olahraga, nggak pernah kemasukan benda-benda haram, narkoba, pil koplo, minuman keras, ya, makanan-makanan instan, tapi tubuh kita olahraga, makan sayuran bagus, buah bagus, kita nggak banyak makan makanan instan. Maka sunatullahnya, takdirnya, qadarnya yang terjadi pada kita, insya Allah kita sehat. Ya, padahal itu kita nggak tahu kan kodoknya, kita seperti apa nggak tahu kan, nggak tahu. Begitu ya, saya pikir ini sudah sangat jelas ini pengertian tentang kodok dan qadar Allah. Jadi ternyata kodok itu baru rancangan loh ya, rizki. Rizki artinya rizki itu sudah ditentukan sejak kita di dalam kandungan usia 4 bulan itu. Kamu rizkinya segini, segini. Ditentukan oleh Allah. Makanya ya, yang namanya takdir ini sebenarnya rahasia Allah. Karena itu terkait dengan kehendak Allah. Makanya karena rahasia Allah kita harus mengimaninya. Ya, kita kan sering nggak tahu alasan kenapa Allah menakdirkan kita seperti itu. Misalkan kenapa Allah menakdirkan kita lahir dari orang tua seperti orang tua kita sekarang. Kenapa kita ditakdirkan untuk lahir di tempat kenapa kita lahir sekarang. Atau kita sering melihat kenapa ada orang yang meninggal di laut tidak di tengah keluarganya. Atau meninggal kecelakaan tidak meninggal baik-baik saja. Itu semua kehendak Allah, rahasia Allah. Sebagai manusia, ya kita harus mengimani adanya takdir itu dan akhirnya berusaha sekuat tenaga mengikuti sunatullah. Misal, bagaimana ya saya itu tidak ditakdirkan meninggal dalam kondisi tidak beriman, atau maka ya yang dilakukan ya setiap saat menjaga imannya. Kan ada orang ditakdirkan lagi nyekek botol meninggal. Bagaimana agar kita tidak seperti itu? Ya, maka ya Allah saya pengen sekali meninggal dalam kondisi sujud. Maka perbanyaklah sujud. Sehingga pas dipanggil oleh Allah lagi sujud. Maka saya pengen ya pas meninggal itu pas baca Quran. Maka perbanyaklah baca Quran. Sehingga ketika dipanggil oleh Allah, apa tadi? Quran sedang kita lafadzkan. Itu sunatullahnya begitu. Karena kita ikhtiar, setiap saat berikhtiar, nah, maka takdir itu akan menjemput kita. Jelas ya? Insya Allah jelas. Baik, kita lanjutkan. 5 menit lagi sebelum tanya jawab. 11:30 kita tutup. Kalian nggak perlu pamit untuk Jumatan. Saya tahu 11:30 itu belum telat untuk Jumatan. Selanjutnya, bagaimana pendekatan kita dalam memahami takdir?
dalam memahami takdir ya kita harus yakin bahwa itu pengetahuan itu milik Allah. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Pendekatan memahami takdir. Loh, kok bisa ya itu terjadi? Ya, itu ilmu Allah, ya, ilmunya Allah. Allah yang paling tahu. Manusia hanya bisa menebak-nebak saja ya. Karena itu hal yang termasuk gaib begitu. Oh, jangan-jangan ini baterainya habis. Bentar ya. Wah. Bentar teman-teman. Oh, masih tapi sedikit. Agak terancam ini. Ya sudah. Oke, ya intinya tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, sudah saya jelaskan pendekatannya apa. 5 menit lagi tanya jawab dan kita tutup. Oke. Berarti dalam memahami takdir, teman-teman, ya kita harus tahu. Kita harus yakin semuanya itu ilmu Allah kok ya. Ini kok saya buka salah. Semuanya adalah ilmu Allah gitu ya. Semuanya adalah ilmu Allah. Jadi nggak usah putus asa memahami takdir, itu semua karena pengetahuan akan rahasia di balik takdir itu sebenarnya milik Allah. Manusia ini hanya bisa berikhtiar. Ya, itu semua dituliskan Allah di dalam kitabnya, ya, di dalam kitabnya ya. Bahwa semua yang ada di langit dan di bumi ini, ya, itu sudah dituliskan oleh Allah. Sudah dituliskan oleh Allah. Dan semua bagaimana memahami takdir? Oh, semua itu adalah sudah merupakan kehendak Allah. Dan Allah itu Al-Haq atau Maha yang menciptakan segala hal. Terakhir, maka tugas kita apa? Ikhtiar. Ikhtiar ini ya kita harus yakin bahwa sebenarnya kalau kita ikhtiar itu insya Allah kita berdoa sungguh-sungguh, Allah itu akan bisa merubah takdir kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, tapi ayat itu kalau diartikannya sebenarnya kalau kita itu ikhtiar, kalau kita itu berdoa, ya insya Allah, Allah akan mengubah nasib kita. Walaupun ada yang sudah ditentukan oleh Allah, tapi bisa juga itu dirubah, begitu ya. Terakhir hikmah. Apa hikmahnya? Tadi sudah sedikit disebutkan tentang hikmahnya. Hikmah dari takdir. Oke. Jadi hikmah dari takdir itu adalah merupakan rahasia dari Allah, maka kembalilah untuk mendekatkan diri pada Allah. Kalau ada takdir-takdir yang kurang menyenangkan begitu ya, maka kita kembalikan kepada Allah begitu. Kita kembalinya kepada Allah. Terus apa lagi? Takdir itu urusan Allah. Urusan manusia itu beribadah, berusaha. Gitu ya. Karena yang menentukan itu adalah Allah. Terus ada lagi memelihara dari kesombongan. Kalau kita sukses, jangan sombong. Ya. Itu hikmah dari intinya hikmahnya itu kita harus yakin bahwa takdir itu ketentuan Allah ya. Jadi tugas kita itu ikhtiar aja deh. Ikhtiar, berusaha sungguh-sungguh beribadah dengan baik. Melakukan sunatullah. Kalau sudah maksimal sunatullah, berusaha untuk sehat, kok masih sakit, itu berarti takdir. Kita beriman pada Allah, pasti ada hikmah di balik itu. Kita nggak bisa tahu, Allah yang maha tahu. Begitu ya. Kita bisa terhindar dari rasa sombong. Ini karena usahaku. Enggak. Ya, itu semua kehendak Allah. Wah, saya ini juara prestasi di mana-mana karena ikhtiar saya. Enggak, itu kalau Anda meyakini bahwa Anda itu bisa hebat karena ikhtiarnya sendiri, enggak ada campur tangan Allah. Berarti Anda itu termasuk Jabariyah. Itu aliran ekstrim yang tidak benar. Karena menghilangkan peranan Allah
di dalam kesuksesan Anda. Pasti ada campur tangan Allah di situ. Ada kehendak Allah di situ. Ada pertolongan Allah di situ. Gitu ya. Atau Allah ngapain tau belajar, wis takdiri bodoh ya bodoh, pinter. Itu juga berarti apa berarti? Kebalik ya? Coba kebalik atau enggak? Yang Jabariyah tadi apa? Yang Jabariyah itu semuanya kehendak Allah. Kalau yang Qadariyah apa? Semuanya karena ikhtiar kita. Ya, enggak ada takdir begitu. Baik, terakhir berarti intinya hikmah dari beriman pada takdir ya kita juga bisa terhindar dari rasa putus asa, teman-teman. Piye to iki aku sudah berusaha ya Allah, udah sungguh-sungguh kok ya tetep aja dapatnya nilai kok ya nilai C ya. Oh saya lo wis usaha ya, misal. Kok bisa masih gagal nih, masih harus remedi. Padahal lo saya udah berusaha. Nah, kalau kita nggak percaya dengan dengan takdir dari Allah, takdir dimaknai takdir itu karena udah usaha loh, ya. Udah usaha tapi masih gagal. Oh, berwirausaha, udah usaha sungguh-sungguh gagal. Ya bisa jadi karena ilmunya yang kurang dan sebagainya. Jangan langsung menyalahkan takdir juga, jangan. Cuman kalau memang sudah ikhtiarnya sudah luar biasa, ilmunya ada, skillnya ada, perencanaannya luar biasa, strateginya luar biasa, ikhtiarnya keras luar biasa, kok masih gagal? Nah itu boleh, oh ini berarti takdir Allah, Allah menghendaki lain dari apa yang saya inginkan, dari apa yang saya rencanakan. Pasti nanti saya akan menemukan hikmah di balik ini semua. Atau kalau sampai akhir hayatnya nggak menemukan, ya kalau kita iman pada Allah dan hari akhir, kita yakin ikhtiar kita nggak akan pernah sia-sia. Karena semua akan tercatat di sisi Allah sebagai amal yang baik. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua sekecil apapun ya, sekecil apapun kebaikan akan dicatat di sisi Allah, dan sekecil apapun satu biji zarroh itu seperti biji kapas itu ya, itu juga akan dicatat oleh Allah. Baik, waktunya masih 10 menit, silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Sebelumnya berarti kalian sudah paham ya tentang, kalau kalian sekarang sudah paham tentang apa itu pengertian kodok, apa itu kodar, apa bedanya kodok dan kodar, kemudian kalian bisa kasih contohnya, dan kalian juga bisa tahu hikmah percaya kodok dan kodar, berarti kalian sukses kuliah hari ini. Dan berarti kalian sudah dari tidak paham menjadi paham. Ya, begitu. Ada pertanyaan sebelum saya tutup atau komentar? Jenitra. Siapa lagi selain Jenitra? Ya. Saya, Bu. Siapa lagi? Langsung 2 orang lagi kalau ada. Saya, Sebentar. Bu. Ya. Saya, Bu. Ya, sebentar. Siapa lagi? Istiana. Mutiara. Ini karena yang laki-laki mau Jumatan hanya 1 session ya, langsung 3 orang, langsung 1 session 3 orang. Siapa lagi? Yang laki-laki ada? Ada, Bu. Ya, siapa? 1 laki-laki. Lubab. Baik. Udah, ya, karena yang laki-laki mau Jumatan. Pasti banyak pertanyaan. Memang kita itu sebenarnya senang belajar agama. Alhamdulillah ya. Silahkan dari Mbak Jenitra dulu, karena tadi yang pertama. Gini Bu, apakah doa itu berpengaruh terhadap kodok kita? Gitu, Kodok kodar. Ya. Ya, takdir apa kodok? Kalau kodok kan perencanaan Allah, kita nggak tahu. Ayo, berpengaruh pada
pada takdir. Takdir kita. Ya, kodok-kodar kita ya mungkin ya. Oke. Terus terima kasih. Satu aja ya. Kasihan yang laki-laki nanti Jumatan. Yang kedua Mbak Istiana. Silahkan di-unmute. Ibu mau tanya, kalau orang yang bunuh diri itu apakah sudah mengingkari takdir Allah gitu, Bu? Ya, bagus. Mendahului takdir gimana, Bu? Ya, bagus. Di-mute. Sudah alik-alik soalnya. Sekarang terakhir Mas Lubab. Ahsan, di-unmute. Ya, Bu, terima kasih. Terkait aliran Jabariyah, tadi kan pertanyaannya apabila hukum ketika melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban dengan dalil karena qadar atau ketentuan Allah itu gimana, Bu? Terima kasih. Ya, ya baik. Ya, silakan di-unmute, di-mute. Baik, langsung saya tanggapi ya. Kasihan yang putra soalnya pasti udah gelisah mau Jumatan. Biasanya tak kasihkan teman-teman dulu, siapa tahu ada yang mau menanggapi dulu biar terasah tuh kecerdasannya. Tapi karena waktu langsung saya tanggapi. Dari Mbak Jenitra Jihan. Ini bagus sekali pertanyaannya ya. Nanti kita akan bahas di semester 2 itu tentang doa. Tapi sekarang saya jawab secukupnya. Di semester 2 nanti kita akan bahas itu tentang doa ya. Di semester 1 belum ada doa, tapi kalau di semester 2 kita nanti membahas rukun Islam juga ada membahas tentang doa. Baik, apakah doa itu bisa merubah qada qadar dari Allah? Doa. Oh, doa itu adalah mukjizat. Begitu ya, Mbak Jenitra ya. Doa itu adalah mukjizat, miracle. Terutama doa ibu terhadap putra-putrinya. Maka hati-hati ya sama ibu ya. Bukan karena saya perempuan atau ibu. Tapi memang itu sudah Allah naskan dalam Quran ya. Ibumu itu di dalam hadis Nabi disebutkan 3 kali. Doa itu memang bisa mengubah takdir. Itu betul. Ya, itu betul. Jadi misal dari kodoknya dulu ya, dari kodoknya dulu. Orang tua itu misalkan Mbak Jenitra misalnya dari orang tua yang ya biasa saja, misal dari ekonomi biasa saja. Nah, sehingga kemudian berdoa sama Allah orang tuanya, ya Allah, memang saya ini biasa saja, tapi semoga nanti anak-anak saya ya Allah jadi orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berpengetahuan ya Allah gitu ya. Bisa saja ketika mendengar doa ibu itu, maka Allah itu merancang Mbak Jenitra tadi untuk menjadi sosok yang alim, sosok yang berilmu, sosok yang berpengetahuan, sosok yang mulia di hadapan Allah dan manusia. Karena doanya ibu tadi, maka Allah merancang begitu. Nah, sekarang bagaimana dengan takdirnya, qadarnya? Apakah juga seperti itu? Tergantung. Walaupun ibunya sudah mendoakan luar biasa dan didengar oleh Allah, dan akhirnya Allah merancang atau mengkodokkan yang luar biasa, ya, mengkodokkan yang luar biasa, ya, tentang rizki kita, misalkan rizki berupa ilmu, ya, kita dirancang oleh Allah menjadi sosok yang berilmu, begitu. Tapi Mbak Jenitra itu memang betul-betul mengikuti sunatullah, belajar keras, ya di pesantren, ya mungkin sampai kuliah, sampai S1, S2, berarti takdirnya itu bisa berubah sesuai dengan doa tadi. Sebentar, ini ada telepon yang penting ya, mungkin ya. Apa, Bi? Dalam, di bawah? Belum. Ini baterainya mau mati. Terus? Sudah apa-apa. Tadi tak bawa uang 100.
Oh ya udah, ini lagi aja, udah mau selesai. Chargernya ini. Oh, saya berarti harus ngisi ya sekarang ya? Ya, ngisi dulu, nanti dapat nomor PIN. Nah, nomor PIN itu yang dipakai untuk bayar ke BPD. Oke. Oke, saya selesaikan 5 menit lagi kuliahnya. Ya. Ya. Baik. Ya, begitu ya Mbak Jenitra ya. Jadi bisa itu, doa itu memang miracle, doa memang diyakini bisa merubah takdir, bisa merubah kodok dan qadar Allah. Jadi jadi itu banyak itu kitab-kitab yang menjelaskan itu ya. Jadi ini ceritanya sangat menarik. Kalau sudah setengah 12 yang laki-laki boleh pamit. Tapi ini belum, masih kurang 7 menit. Ini wes hilang ini, yang laki-laki tadi mana ini hilang ini. Ya, jadi ada orang yang pekerjaannya, ini cerita untuk menggambarkan bisa dirubah ya. Bisa dirubah dengan doa, bisa dirubah dengan sedekah. Ada orang itu yang kerjaannya itu mengambil burung-burung kecil. Terus burung itu akhirnya apa namanya? Ya berdoa gitu ya sama Allah, aduh saya sedih anak-anakku diambilin oleh orang. Ya, maka orang ini sebenarnya kodoknya karena doa si burung tadi mendoakan orang ini celaka gitu ya. Ternyata dia sebelum mengambil burung itu, burung-burung mau dijual anak-anaknya itu, dia sedekah. Maka ternyata lebih didengar itu, lebih terselamatkan dengan sedekah tadi. Burungnya ndonga, anaknya ojo diambili, tapi ada orang yang bersedekah, akhirnya malah harusnya dia celaka karena doa burung tadi. Karena dia sedekah, maka pas ngambil burung dia bisa nggak jadi celaka, nggak jadi jatuh dari pohon. Itu pentingnya sedekah juga itu, menolak bala. Kalau doa juga begitu. Ya, doa mungkin doa seorang ibu atau doa kalian ya harusnya kecelakaan misalnya pas waktu pergi ternyata bersolawat pada Nabi, berdoa pada Nabi sehingga kemudian syafaat Nabi itu ada pada kita, selamat, nggak jadi kecelakaan. Maka pentingnya doa itu seperti itu. Harusnya ujian tidak sangat lancar ya. Karena doa, dilalah lancar, pikirannya cair karena orang tua selalu mendoakan. Memang doa banyak harus diperbanyak doa karena doa itu pengubah takdir. Ya, gitu ya. Terima kasih Mbak Jenitra. Selanjutnya Mbak Istiana tadi bertanya apa? Ya, ingat aku. Mbak Jenitra itu tadi nanya apa intinya? Nanya apa tadi intinya Mbak Jenitra? Mbak Istiana? Kalau yang orang bunuh diri itu loh Bu, itu apakah mendahului takdir? Ya, betul. Bunuh diri ini dosanya besar sekali karena menghilangkan nyawa diri sendiri. Itu melawan kehendak Allah. Itu dosanya ya besar sama besarnya dengan syirik ya. Syirik itu terbesar lah, itu juga masuk dosa besar. Bunuh diri. Kenapa? Karena itu mencabut ruh itu bukan hak dia. Itu hak prerogatif Allah yang menghidupkan dan mematikan manusia. Kenapa manusia kok dengan beraninya mengambil hak prerogatif Allah? Makanya akibat dari bunuh diri, dia ruhnya tidak akan diterima di akhirat dan tidak diterima di bumi. Maka memang betul itu bukan mitos. Orang yang bunuh diri pasti gentayangan. Karena bumi tidak mau menerima, langit juga tidak mau menerima. Dan Allah murka pada orang yang bunuh diri. Begitu ya, melawan takdir. Begitu ya Mbak Istiana, singkat saja karena mau zuhur. Yang terakhir tadi saya ingat pertanyaannya, mungkin sinyalnya hilang. Ini ada maaf Bu, saya terlempar ya. Yang terakhir tadi pertanyaannya tentang Jabariyah itu kan semua berdasarkan kehendak Allah. Berarti kalau ada kemaksiatan apakah itu kehendak Allah? Begitu? Oh ya tidak toh, masa Allah menghendaki hal yang buruk seperti itu? Ya enggak mungkin ya. Ya kehendak Allah itu ya selalu baik
positif, kita yakini seperti itu. Jangan meyakini hal yang buruk itu kehendak Allah, toh, ya. Itu adalah kesalahan dari manusia yang doif, yang lemah, yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Kalau Allah itu selalu menghendaki hal-hal yang baik. Saya pernah ditanya teman saya ateis, kalau Allah itu penyayang, kenapa kok Allah menciptakan orang yang cacat? Teman saya yang ateis dari Amerika. Nah, itu kan untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada hitam, ada putih, ada tinggi, ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada yang sempurna di mata manusia kan, fisik yang sempurna, tangannya 2, matanya 2, kakinya 2, tapi ada yang nggak punya kaki, nggak punya tangan sejak lahir. Lah itu kan versi sempurnanya menurut manusia toh. Siapa tahu dia nggak punya tangan, tapi Allah kasih kecerdasan luar biasa, ya, dia kasih kelebihan kesabaran yang jiwa yang kuat, yang luar biasa. Lah kan kita nggak tahu, kita hanya tahu bahwa ada orang ditakdirkan dengan memang buta sejak lahir begitu. Ya, tapi beda dengan kemaksiatan tadi loh. Kalau maksiat itu perbuatan, itu tidak dari lahir, berarti bukan kehendak Allah. Kalau yang buta itu yang berarti kalau udah terjadi ya itu takdir, wong udah terjadi dari sejak dia lahir dia buta. Apakah itu kehendak Allah? Ya, karena dari lahir dia sudah buta. Kalau kemaksiatan, apakah kehendak Allah? Ya tidak, manusia kan dikasih akal pikiran, mana yang baik, mana yang buruk. Allah sudah ngasih nabi, sudah ngasih aturan dalam Quran, hadis. Lah kok masih berbuat maksiat? Kok membuat aturan-aturan kemaksiatan? Yaitu kesalahan manusia, itu bukan takdir. Kenapa? Karena sudah dikasih akal, yang baik dan yang buruk itu seperti apa. Sudah dikasih petunjuk lewat nabinya, lewat kitab sucinya. Itu bukan takdir, teman-teman. Gitu ya. Begitu. Baik, saya pikir cukup, luar biasa ini kuliahnya full sekali, lebih malah ya. Biasanya kan hanya 100 menit, ini 100 lebih menit. Ya, baik. Saya lihat juga kalian juga mengikuti dengan baik. Saya lihat, wajahnya masih bercahaya, masih ceria. Berarti senang ini pelajaran agama. Wah, senang gini ya. Semoga nggak ada yang gagal dan remedi nih ya. Nah, paling tidak senang itu kalau ada nilai-nilai kurang bisa dibantu ya. Begitu. Ya. Baik teman-teman, terima kasih sekali atas partisipasinya hari ini. Ya, memang anak-anak sains itu semangat sekali belajar agama. Sains itu yang bukan dari FAI ya. Kalau FAI kan kebanyakan dari pesantren, mungkin sudah sering dengar penjelasan tentang agama. Kalau anak-anak dari fakultas-fakultas umum kan nggak mesti seminggu sekali belajar mengaji, nggak dari pesantren. Maka ya kalau tidak ada mata kuliah agama yang nggak belajar agama gitu ya. Maka dari itu teman-teman ya memang harusnya kalian lebih harus belajar ilmu agama. Harusnya begitu karena tidak banyak bersentuhan dengan pelajaran-pelajaran agama. Syukur-syukur kalian menjadi seperti ilmuwan yang juga paham agama ya. Khairu ummah, ilmuwan yang bertakwa. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Ada Sundari dan Novi Francisca. Ini nggak bisa masuk karena sudah terlalu telat. Maka harus resum Sundari dan Novi Francisca. Tolong Ketua Mas Antoni diingatkan di grup. Sundari dan Novi Francisca wajib mengumpulkan resum karena nggak bisa masuk ke sini. Gitu ya. Kalau kalian cukup menjawab post-test sebagai syarat nanti dikumpulin untuk syarat ikut ujian akhir. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama teman-teman.